Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Dan saudara-saudara, tema untuk KPIN ini yaitu bertobatlah, mengapa harus binasa? Saudara tahu atau tidak tahu, satu hal yang tidak bisa dirubah oleh manusia, yaitu Tuhan menetapkan ada dua akibat bagi manusia. Yang satu, binasa di dalam dosa. Yang kedua, mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Alkitab dengan jelas kita mendapatkan pelajaran yang begitu jitu, yang begitu tegas. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. Maka kita akan memikirkan kedua akibat, kedua sasaran terakhir, kedua destiny, kedua result, kedua tempat terakhir yang harus kita pergi. Tuhan berkata, setiap orang berbuat dosa dan orang berdosa menerima upah dosa, yaitu maut. Dan Tuhan Allah telah memberikan kepada kita sesuatu pengharapan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Kita tidak usah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah besar cinta kasih Allah, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu kepada manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan abab, jangan binasa, melainkan beroleh abab, hidup yang kekal. Saudara-saudara, jangan kira ini kalimat main-main. Ini satu ayat telah akan menentukan akan nasib kita dalam selama-lamanya. For God so loved the world that He had given His only begotten Son to them, so that everybody who believe in Him shall not perish, but we obtain the eternal life. Tuhan telah memberikan anak yang tunggal kepada manusia supaya dia menjadi orang yang merubah nasib manusia. Dia menjadi orang yang membawa manusia kembali kepada Tuhan Allah. Kenapa kita harus kembali? Karena kita sudah jauh daripada Tuhan. Apa artinya jauh daripada Tuhan? Kita tidak mengingat Tuhan kita. Kita tidak taat kepada Tuhan kita. Kita mengabaikan perintah daripada Tuhan. Kita lebih suka memakai kebebasan yang kita mau nikmati berdasarkan nafsu yang kita tetapkan untuk memperoleh kenikmatan dosa yang kita inginkan. Aku iri orang kafir. Aku iri pemuda-pemudi. Mereka boleh bebas melampiaskan nafsu, berbuat dosa menurut nafsu mereka, menikmati kesenangan di dalam dosa. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya dibelenggu. Saya menjadi orang Kristen, saya dibatas. Kalau saya orang Kristen, karena saya mengenal Alkitab, sehingga Alkitab telah memberikan sesuatu kekangan kepada saya, dan saya tidak mempunyai kebebasan. Anak yang terhilang berkata kepada papanya, berikan kepadaku harta yang jatuh kepadaku. Artinya adalah, berikan kepadaku apa yang sepatutnya aku terima, karena aku mau menikmati segala sesuatu. Dan aku tidak lagi cinta kamu, aku tidak lagi taat kepada kamu, aku tidak lagi hidup di rumah menjadi anakmu. Kalau engkau tidak mau jadi anak Tuhan, mau jadi anak siapa? Menjadi berdikari ateis, menjadi hidup sendiri tanpa dicampuri tangan oleh Tuhan. Saya berkata kepada saudara, engkau sedang mimpi. Sebenarnya tidak ada orang bisa bebas. Orang yang bebas adalah orang yang sedang menuju kepada pembunuhan diri. Itulah bebas. Adakah orang yang membunuh diri diakibatkan pembunuhan orang lain? Kalau dibunuh orang lain tidak namanya bunuh diri. Yang disebut bunuh diri atas kemauan sendiri, membunuh diri yang tidak anggap lagi boleh hidup dengan bahagia, maka menghabisi hidup sendiri. Itu namanya bunuh diri. Saudara-saudara sekalian, manusia hidup hanya berada di dalam wilayah. Wilayah pertama, hidup semaunya sendiri di dalam Adam. Dan kedua, hidup kembali kepada Tuhan di dalam Kristus. Saudara sekalian, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini.
Tuhan memberikan dua jalur kepada kita. Tuhan menampakkan dua wilayah kepada kita. Engkau mau hidup mau sendiri, semau nafsumu, mengikut nafsumu, mengikuti birahimu, mengikuti kebebasanmu yang liar, ataukah engkau mau hidup sesuai rencana yang sudah Tuhan siapkan bagi engkau, supaya engkau bahagia untuk selama-lamanya. Oh saudara-saudara sekalian, manusia hidup di dalam dosa, manusia lahir di dalam dosa, manusia berjalan di dalam dosa, manusia meninggalkan Tuhan dan menuju kepada kebinasan tanpa tidak sadar berapa bahaya adanya kerohanian kita yang tanpa Tuhan. Kita ingin menikmati kebebasan, kita ingin semau sendiri, maka Alkitab berkata, dari siang sampai malam yang dipikirkan oleh manusia hanyalah hal-hal yang penuh dengan kejahatan. All the evil things are thought by human being, and we purposely depart from God to walk according to our own will, our own desire. Dan Tuhan berkata kepada kita, upah dosa itu adalah maut. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Tuhan mengatakan bukan di dalam Adam, bukan di dalam dirimu, di dalam dosa engkau seharusnya berjalan di dalamnya. Aku telah menyediakan satu jalan yang baru di dalam Yesus Kristus. Adaku yang tunggal, yang kuturunkan dari surga ke dunia menjadi juru selamat. Saudara-saudara, apakah artinya dosa? Dosa adalah kuasa gelap yang kita tidak sadar, tetapi membelenggu kita sehingga kita tidak memiliki kebebasan yang sejati. Sin is a controlling power from the evil one, unconsciously had make you no freedom at all. Dosa adalah satu kekuatan daripada si jahat yang mengontrol kita, yang menipu kita, mengelabui kita, dan memberikan perasaan yang salah sehingga kita tidak mungkin menilainya dengan tepat. Karena dosa telah dibungkus dengan permukaan, yaitu gula yang manis sebagai permukaan. Waktu engkau merasakan dosa, rasa enak. Waktu engkau berbuat dosa, engkau merasa nikmat. Waktu engkau berbuat dosa, engkau menipu diri. Bukankah ini yang indah? Bukankah ini yang paling nikmat? Bukan inilah kebebasan? Saya boleh sewenang-wenang melakukan apa yang saya mau. Maka engkau kira engkau bebas. Nah, engkau menikmati dirimu sebagai orang yang tidak dikontrol oleh apapun. Padahal engkau sedang dikuasai oleh iblis. Pertama kali bohong enak tak? Pertama kali berzina enak tak? Pertama kali menyeleweng enak tak? Pertama kali mencari pelacur enak tak? Pertama kali engkau menipu enak tidak? Pertama kali engkau mendapatkan uang dari percurian engkau enak tak? Tidak yang lihat, tidak yang mengontrol, tidak yang menguasai, tidak ada orang yang tahu. Maka engkau kira engkau telah menikmati kebebasan, tidak ada yang menguasai engkau. Tapi Tuhan berkata, jangan menipu diri, karena perbuatan dosa itu adalah membelenggu diri untuk selama-lamanya. Satu kali perbuatan dosa, engkau tidak bisa mengusir dia keluar daripada hatimu, tidak bisa mengusir keluar dia dari otakmu, dari pikiranmu, karena engkau sudah dicengkeram oleh kuasa dosa. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak anak muda yang tidak mengetahui itu, cuma tahu nikmat. Nikmat. Seorang pemuda pergi cari pelacur, pertama kali dia mau meninggal, apa itu seks, apa itu kebebasan, apa itu kepuasan birahi, apa kemauan nafsu. Dia cari seorang pelacur, dia bayar mahal, menemukan perempuan yang cantik sekali, tubuhnya mengiurkan, seksnya memuaskan. Maka dia sudah bayar mahal. Sepanjang malam dia tidur dengan perempuan itu, dia main-main, dia mencicipi seks pada waktu dia masih masa muda. Pada hari esoknya karena terlalu capek dia tidak bisa bangun. Jam 9, jam 10 belum bangun. Maka matahari yang sudah naik dari jendela yang panas terik menyinari tubuh dia, dan dia dibangunkan oleh kepanasan matahari itu. Dia kaget. Saya kemarin menikmati seks seenak mungkin. Sekarang harus bangun. Sudah siang-siang bolong. Dia bangun. Lalu dia menemukan perempuan itu sudah tidak ada, sudah pergi dari dia.
Sisa dia seorang diri di tempat tidur. Lalu dia pakai pakaian. Dia masih ingat berapa enak kemarin menikmati seks, main dengan perempuan yang cantik itu. Lalu dia pakai pakaian, dia meninggalkan tempat itu. Lain kali datang lagi. Waktu mau meninggalkan tempat itu, dia melihat ada satu surat dengan tulisan kalimat-kalimat yang sangat kasar dan sangat besar tulisannya. Dan dia melihat, dia baca. Waktu dia baca, dia terus gemetar. Dia sadar sesuatu yang bahaya sudah ada pada dia. Apa yang dia baca? Thank you very much for the sex last night. And welcome to the world of AIDS. Terima kasih untuk seks yang kau layani saya sepanjang malam. Saya berterima kasih kepadamu. Dan sekarang saya ucapkan selamat datang ke dalam dunia AIDS. Tahu tidak kemarin engkau main sama saya sudah memberikan itu sesuatu virus AIDS ke dalam tubuhmu. Dan engkau sekarang tergolong anggota di dalam komunitas seks, di dalam masyarakat seks, di mana saya ada, engkau sudah ada, dan kita akan sama-sama mati karena AIDS. Saya masih ingat pada waktu saya umur belasan tahun, ibu janda yang waktu saya umur 3 sudah menjadi janda karena papa saya meninggal dunia waktu saya umur 3. Mama saya selalu mengatakan, waktu sudah dewasa, ingat, jangan suka menikmati dosa. Karena dosa memberikan nikmat berapa menit saja, tapi memberikan teguran hati nurani untuk seumur hidup. Jangan suka menikmati dosa sementara, tetapi kesucianmu dirampas dan hari depan bahagiamu tidak ada. Yang sisa di hatimu ada teguran hati nurani tidak habis-habis. Mama saya sudah meninggal. Dia sudah meninggal puluh tahun yang lalu. Tapi kalimat-kalimat pada waktu saya kecil, seorang janda yang mendidik anak dengan baik-baik melalui semua ayat-ayat firman Tuhan, terus mencokol di dalam hati saya. Apakah dosa itu nikmat? Ya, dosa itu nikmat secara jasmania. Tapi dosa itu mengakibatkan sesuatu rongrongan, semacam siksaan, semacam penjajahan, semacam pengkikisan daripada hak rohani. Engkau menjadi anak yang seumur hidup ditegur oleh hati nurani. Engkau makan saya berdosa, tidak ada orang yang mengetahui. Saya berkata kepada saudara, tidak ada dosa yang hanya diketahui oleh orang yang berdosa itu sendiri saja. Tidak ada. Engkau bilang tidak ada orang tahu saya berbuat dosa. Saya berdosa di dalam keadaan yang tersembunyi. Saya berbuat dosa tidak terbuka di hadapan umum. Saya berbuat dosa hanya saya tahu sendiri. Yesus Kristus berkata dengan aku sesungguhnya berkata kepadamu, yang kamu lakukan di dalam kamar tertutup akan disiarkan dari atap yang terbuka. Saya waktu kecil tidak mengerti apa itu ya. Yang kau lakukan di dalam kamar tutup akan disiarkan di dalam atap terbuka. Itu adalah antena televisi, saudara-saudara. Engkau berbuat segala sesuatu sembunyi-sembunyi, Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan membongkar, Tuhan akan mempermalukan engkau karena engkau berusaha menutup hal yang mempermalukan di dalam kelakuan engkau sendiri. Orang yang berdosa adalah orang bodoh karena dia kira dia sendiri tahu dan dia tidak tahu banyak orang lain yang mungkin tahu. Karena bongkaran daripada mulut ke mulut itu tidak bisa dihindarkan. Saudara-saudara, orang berbuat dosa dan tidak mau ngaku, tidak mau mengaku. Bagaimanapun dipanggil, bagaimanapun disuruh mengaku, dia tidak mengaku. Akhirnya istri orang lain yang sudah dijinai itu memberitahu sendiri kepada orang lain. Baru dia mau laku. Karena setelah dia ngaku, istri dia sendiri tidak mengampuni dia. Dan mengatakan, engkau tidak mengaku dosa. Saya bisa mengampuni suami yang berzina. Tetapi saya tidak bisa tinggal dengan semua suami yang menipu saya. Akhirnya terbongkar semua.
engkau kira dosamu tidak diketahui oleh orang lain? Saya berkata kepada saudara, dosamu diketahui oleh 4. Paling sedikit 4. Pertama, kau sendiri tahu kamu berdosa. Tak usah menyangkal, tak usah bohong, tak usah tutup-tutup. Karena di lahirnya engkau berdosa, engkau menutup. Tapi engkau sendiri mengetahui engkau berdosa. Karena apa? Tuhan telah mengirim wakilnya di dalam hatimu. The lantern of the man, the spirit of man is the lantern of God. Roh manusia adalah lampu cahaya dari Tuhan Allah. Allah telah mengirim sesuatu lampu bercahaya di dalam hatimu untuk menyinari, untuk meneranjangi, untuk memberitahu sesuatu yang tersimpan di dalam hatimu. Semua terbongkar oleh hati nuranimu. Siapa yang bilang yang berdosa tidak orang tahu? Engkau sendiri tahu. Hati nuranimu tahu. Dan Tuhan Allah tahu. Dan setan tahu. Engkau tahu. Hati nurani tahu. Tuhan Allah tahu. Setan tahu. Yang mengetahui siapa berbuat dosa itu 4. Engkau tidak bisa menyangkal diri. Karena Tuhan berkata, aku memberikan hati nurani dan taruh tanam di dalam hatimu. Itu menjadi wakilku untuk bicara kepadaku dan bicara kepada dirimu tentang apa yang kau berbuat. Tidak ada seorang bisa melarikan diri dari perbuatan dosa. Karena tidak ada seorang bisa menuduhi diri dari muka Allah yang seperti api yang bernyala-nyala, seperti pedang yang bermata 2. Dia akan mengkorek, dia akan menemukan, dia akan mencerahkan, sehingga segala kita yang kita simpan akan terbongkar di mata Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jalan apa terbaik untuk kita hindarkan diri dari berhukuman dan akibat dosa? Jalan terbaik bukan jalan menutup-tutupi. Jalan terbaik bukan melarikan diri dari fakta. Jalan terbaik tercantum di dalam kitab suci. Bertobatlah, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu. Saudara-saudara, pertobatan ini tuntutan dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari buku pertama sampai buku ke-66. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi berteriak, bertobatlah, bertobatlah. Dalam perbuatan dosa kita yang kita tidak mengakui, Tuhan melihat semua dan Tuhan mengirim nabi berkata, bertobatlah kamu, kembalilah kepadaku. Jangan engkau menudungi dosamu, jangan engkau menyimpan kesalahanmu, jangan engkau mengeraskan hatimu. Tetapi hari ini, kalau engkau mendengarkan suara Roh Kudus, engkau harus melunakkan hatimu. Engkau harus bertobat. Dosa yang diampuni hanyalah satu macam, yaitu dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Bolehkah seseorang yang batuk-batuk terus, yang sudah paru-paru kanker, menipu diri dan pakai pakaian lebih banyak, kelihatan gemuk, lalu dia menjadi tidak sakit? Tak mungkin. Bolehkah seorang berdosa lalu tutup mulut, tidak mengaku? Agnes semua tidak bisa mencari dosanya. Tak mungkin. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang menembusi hati sanubari kita masing-masing. Tuhan Allah yang paling jelas apa yang pernah kita lakukan, semua tercatat. Hariku sebelum aku lewati satu hari, semua sudah tercatat di dalam bukumu. Jam apa, detik apa, menit apa, hari apa, minggu apa, bulan apa, tahun apa, engkau melakukan apa, semua sudah tercatat oleh Tuhan di dalam bukunya. Tidak ada seorang bisa melarikan diri dari Tuhan. Kemana engkau pergi, aku berada. Kemana engkau pergi, aku mengikut kamu. Aku menyelidiki, aku mengetahui, aku menginspeksi. Dan dengan mata seberonsen, Tuhan menembusi segala halangan-halangan yang menghambat dia mengetahui kita. Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat sebagai dosa. Orang kalau betul-betul bijaksana, bukan menutupi dosa dan bukan tidak mengaku, tetapi dia datang kepada Tuhan jujur menangis, jujur hancur hati, dan jujur minta pengampunan.
Saudara-saudara sekalian, jalan satu-satu yang keluar, jalan satu-satu yang sehat, bertobat, kembali ke bertuhan, rendah hati, jujur, mengaku dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memberikan pengampunan kepadamu. Amin. Saudara mau menjadi orang bertobat sungguh-sungguh, bukan dengan mulut, tapi dengan kelakuan, bukan dengan teori, tapi dengan fakta, bukan dengan pengakuan, tapi kembali kepada Tuhan dengan lutut, dengan air mata, dengan hati yang hancur. Karena Alkitab berkata Tuhan Allah tidak pernah menghina orang yang hatinya hancur. Saya pernah membaca satu makalah, setelah baca saya nangis. Dia berkata banyak bangunan yang indah-indah di dunia ini didirikan oleh arsitek-arsitek yang agung dengan memakai batu-batu yang indah dan besi-besi dan semua bahan-bahan pembangunan yang paling mahal. Hanya Yesus Kristus membangun kerajaan Allah bukan dengan bahan-bahan batu yang mahal-mahal, tapi dengan hati yang hancur-hancur. Waktu saya dengar kalimat itu, langsung air mata saya mengalir keluar. That is true, Lord. You build your kingdom of God not from the precious stones, from the very precious, priceless, the material of the gold on silver and other things. But you build your kingdom of God through the tears and the broken heart of human beings who repent, who truly feel sorrow for their sin and their rebellion. Tuhan tidak menghina orang yang bertobat. Tuhan tidak menghina air mata yang dialirkan karena pertobatan. Tuhan tidak menghina orang yang menyerahkan diri dan menyesali akan dosa-dosanya. Apakah perbedaan Yudas dan Petrus? Yudas menyesal, maka dia melempar uangnya kembali ke dalam bait Allah. Tapi dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bertobat. Pertobatan berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, pertobatan berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Orang yang kembali kepada Tuhan tidak meninggalkan dosa, itu bukan pertobatan yang sejati. Orang yang meninggalkan dosa tapi tidak kembali kepada Tuhan, itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati harus meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membenci dosa, mencintai firman Tuhan, berputus hubungan dengan setan, dan minta ditolong oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Itu pertobatan yang sejati. Jikalau engkau bertobat sejati, engkau seperti Petrus, menangisi dosamu dan engkau minta Tuhan mengampuni engkau. Dan pada saat Yesus sebelum kembali ke surga tanya ke Petrus, engkau mencintai aku lebih dari segala semua ini? Ya Tuhan, aku mencintai engkau. Tuhan menanya-tanya kali kedua, Petrus, Simon, anak Yunus, engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini? Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Gembalakanlah dombaku. Lalu Yesus tanya ketiga kali lagi, Simon, anak bin Yunus, engkau mencintai aku lebih daripada semua ini? Dia mulai sedih. Kenapa harus tanya tiga kali? Kenapa Tuhan Yesus tanya tiga kali? Karena dia pernah menyangkal Yesus tiga kali. Saudara, jangan kira pemberontakanmu, penyelewenganmu, dosa kau berbuat melawan Tuhanmu, Allah tidak tahu. Tuhan menghitung semua. Dan Tuhan berkata, tanya ketiga kali, Petrus, Simon, anak bin Yunus, engkau mencintai aku lebih dari semua ini? Petrus mengatakan, engkau mengatakan aku mencintai engkau. Gembalakah dombaku. Bertobat. Pertobatan ini jalan yang paling sehat, jalan yang paling benar, jalan yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi manusia yang kembali kepada Tuhan, menjadi manusia yang bertobat. Mengapa kecimpung di dalam dosa? Mengapa puaskan diri dengan nafsu? Mengapa engkau meninggalkan Tuhan dan mencari sukacita di luar sumber sukacita yang sendiri? Jangan menipu diri. Kalau Stephen Tong mau menjadi seorang yang menipu diri, dari muda menyeleweng tidak kembali. Tapi sejak umur 17 saya berkata, Tuhan, saya kembali. Saya tidak pernah berzina,
Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah bohong menipu orang lain. Saya bahkan tidak pernah minum anggur, minum rokok. Saya tidak pernah berbuat apapun kejahatan. Di dalam nilai manusia, Stephen Tong waktu masih muda, pemuda modern yang paling standar, anak sekolah yang paling baik. Tetapi saya tahu saya pemberontak, karena saya menyetujui ateisme, menyetujui akan evolusionisme, menyetujui akan komunisme. Sifat pemberontak saya adalah sifat pemberontakan rasional yang menyetujui akan ateisme, evolusionisme, dan komunisme, dan segala dialektika materialisme. Hari saya bertobat, saya berlutut di dalam kamar mandi yang basah kuyup. Saya berlutut dengan air mata yang berlinang-linang, basah kuyup. Saya berkata, Tuhan, terimalah saya. Saya mau kembali menjadi orang yang beriman kepada Engkau. Puji Tuhan yang menerima orang berdosa kembali. Dia berkata, jika engkau bertobat, jika engkau sedih karena dosamu, jika engkau sungguh-sungguh menyesali segala perbuatanmu yang jahat, aku Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membuang engkau. Aku akan menerima engkau kembali menjadi anakku, dan aku akan menjadi ayahmu. Kamu akan menjadi anakku. Amin, saudara-saudara. No one will be rejected. No one will be abandoned. Everyone who receive Jesus Christ, and everyone who repent, everyone who said because of what he had done before God as a rebellious person, will be accepted and will be given the forgiveness, will be given the right to regain the sonship, to be the children of God. Tuhan menerima kita. Jikalau kita bertobat, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan, dan kita tidak akan dibuang lagi untuk selama-lamanya. Dan dengan kekuatan rohani, Tuhan akan memimpin kita, memelihara kita untuk seumur hidup, setia tekun sampai akhir dipelihara oleh Tuhan. Itu namanya the perseverance of the saints. Tuhan sanggup memelihara kita sampai selama-lamanya. Tetapi ini tidak menjadi alasan kita boleh berbuat dosa. Ini menjadi dorongan kita harus selalu mengingat cinta kasih Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Dia, dan selalu memawasi diri, selalu mengingatkan diri kembali, siapakah saya? Saya adalah seorang rusak yang diterima kembali. Saya hanya seorang rusak yang diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Saya adalah seorang anak binasa yang sudah diterima kembali menjadi anak yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan saudara-saudara sekalian, manusia yang bertobat diberikan oleh Tuhan, pertama, pengampunan dosa, the forgiveness of the sin. Berapa beratnya dosamu, berapa besarnya teguran hatimu, berapa hitam catatan hati nuranimu, berapa berani yang berberat kepada Tuhan. Tuhan berkata, engkau bertobat, dan cinta kasih akan merubah engkau, akan menghapus dosamu. Dosa kita akan dilupakan oleh Tuhan, karena pengampunan Tuhan itu pengampun yang sejati. Tuhan berkata, aku membuat dosamu terpisah dari kamu, seperti timur jauh dari barat. Waktu saya masih umur 13-14, saya tanya, kenapa timur dari barat? Kenapa bukan utara dari selatan? Utara dan selatan, apa bedanya timur dan jahat? 3 hal. Saudara-saudara, bumi ini, kutub utara, engkau berjalan maju depan terus, akhirnya menuju ke mana? Kalau engkau di atas kutub ini, dari utara engkau berjalan-jalan, akhirnya sampai di mana? Kutub selatan, bukan? Dari kutub selatan jalan terus, akhirnya ke mana? Kutub utara lagi, bukan? Ngerti maksud saya? Hah? Inilah bumi. Engkau dari selatan ke utara, utara ke selatan, balik putar kembali ke asal, utara, selatan, setara, utara. Dan itu di dalam istilah utara dan selatan, engkau balik ke utara dan ke selatan, ke utara dan selatan. Tetapi kalau engkau dari timur ke barat, lain. Engkau ke timur, lalu ke timur bisa menjadi ke barat, tidak, terus ke timur.
Karena barat akan menjadi timurnya timur. Timur akan menjadi timurnya barat. Barat menjadi timurnya timur. Selalu ke timur. Berarti Tuhan tidak mengembalikan dosa kepadamu. Engkau kalau bertobat, Tuhan akan menjauhkan dosamu dari timur ke barat. Seperti itu dosamu tidak akan kembali. Kedua, Alkitab mengatakan, aku akan melemparkan dosamu di dalam laut sedalam-dalamnya, dan ditanam oleh air yang berpuluh-puluh kilometer, ratus kilometer, akhirnya tidak lagi temukan lagi. Ketiga, engkau kalau bertobat, aku akan melemparkan dosamu sampai di belakang saya. Yesus tidak akan mengingat karena sudah dilempar ke belakang. Dia menuju ke depan. Saudara-saudara, jikalau engkau mengaku dosamu, saya akan menjauhkan dosamu dari timur ke barat. Saya akan menjadikan engkau dosa dilempar ke dalam laut. Saya akan menjadikan dosamu dilempar belakang saya. Keempat, saya akan menghapus dosamu dan tidak ada bekas lagi. Ini 4 janji dari Tuhan dalam kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Our God is a promising God, is a faithful God. It's God who is so consistent and faithful to everything He promises to us. Tuhan telah menjanjikan dan Dia tidak akan memungkir. Dia adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Sekali Dia mengampuni dosa, Dia ampuni kita untuk selama-lamanya. Tetapi orang sudah diampuni dosa oleh Tuhan mendengar pesan dari Tuhan, jangan berdosa lagi. Tuhan tentu telah mengampuni dosa seorang perempuan yang berzina itu, dan semua tidak lagi lempar batu kepada dia. Dia tidak mati. Tuhan Yesus tanya kepada dia, tidak ada orang yang menghukum engkau mati kah? Tidak ada. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Sekarang pulanglah dengan sejahtera. Jangan berbuat dosa lagi. Ini cinta Tuhan. Kenapa dari timur ke barat? Karena tidak kembali. Kenapa dari timur ke barat? Bumi ini timur ke barat, diameternya lebih 62 km dibanding dari utara ke selatan. Lebih jauh. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah mewahyukan satu kalimat yang salah di Alkitab. Apa yang dikatakan Tuhan itu semua kebenaran. He will not lie me. Tuhan tidak mungkin menipu aku. Buat apa menipu aku? Kalau Tuhan menipu aku, dapat profit apa? Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang jujur dan tidak menipu aku. Maka semua kalimat yang dikatakan dia harus saya percaya dengan mentaklukkan diri kepada dia. Itulah iman. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita bertobat. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Bertobatlah kamu dan datang kepadaku. Berilah hatimu kepadaku, matamu juga harus menyenangi perjalanan yang kusiapkan bagimu. Your eyes should delight in my path. Let your heart belong to me and return to me, O Israel. Hei orang Israel, kembali kepadaku. Hei orang Kristen, kembali kepadaku. Mengapa sambil orang jadi Kristen sambil ke kuil dan tempat-tempat yang lain? Mengapa sambil menjadi orang Kristen sambil engkau mencari ahli nujun? Kenapa sambil menjadi orang Kristen sambil pergi ke guru feng shui? Kenapa sambil menjadi orang Kristen engkau masih bersembahyang di dalam tempat-tempat ibadah yang lain? Return to me with all your heart, your soul, your spirit, your body, and everything, your mind. Return to me. Kembali kepadaku dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, tenagamu, sifatmu, tubuh, ragamu, rohmu kembali kepadaku. Menjadi orang Kristen yang sejati, mau? Menjadi orang Kristen yang setia, mau? Kita jangan menipu diri. Zaman Stephen Tong akan lewat. Stephen yang berada di podium sejarah sudah lebih setengah abad akan lewat, akan digugurkan. Zaman pemuda-pemudi yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan akan tiba. Dan zaman itu datang saya sudah tidak ada. Tapi engkau harus setia mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Sampai ajal engkau ketemu dengan dia. Amin. Saudara-saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan kegelapan. Tinggalkan pura-puraan. Tinggalkan segala kemunafikan engkau. Bukan menjadi religious man, tapi menjadi the truly regenerated man. Perbedaan antara menjadi orang Kristen agama
Dan orang Kristen yang diperanakan pula, orang Kristen bersifat agama, orang Kristen ke gereja, sudah dibaptiskan, baca kitab suci, ikut kebaktian doa, tapi sambil melakukan syariat agama Kristen, sambil bangga, coba lihat, saya orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang diperanakan pula tidak perlu bangga lagi. Melalui kebaktian Kapin, saya minta Indonesia diperbarui di dalam beberapa hal. Pertama, konsep pertobatan, iman yang sejati, dan pelayanan yang motivasi murni. Amin. Jikalau beberapa hal ini tertanam sekali lagi di Indonesia, kekristenan hari depan Indonesia akan menjadi sangat cerah, akan menjadi berarti, karena ada pembaruan yang disebut kebaktian pembaruan nasional Indonesia. Berarti kebaktian yang betul-betul mengalami pembaruan. Yang lama harus ditanam, dikuburkan, yang baru harus ditimbulkan. Mari kita berdoa untuk pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan nasional yang sejati, pertobatan yang setia selalu sesuai dengan prinsip Alkitab, pertobatan setiap pribadi. Tinggalkan dosa menuju kesucian, tinggalkan nafsu menjadi cinta Tuhan, tinggalkan kegelapan menuju kepada terang. Mau saudara? Kita bukan menipu Tuhan, bukan menipu diri, kita bukan menipu orang lain. Yang menjadi pendeta, jadi pendeta yang sungguh-sungguh melakukan jabatan pendeta. Yang menjadi majelis yang jujur, sungguh-sungguh melakukan sifat majelis. Yang menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh berjabat sebagai orang Kristen yang sejati, yang bersaksi, saksi dengan motivasi murni, yang berkhotbah, khotbah dengan hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang menjadi orang Kristen di dunia, menjadi saksi Tuhan di masyarakat. Saudara-saudara, mari kita bertobat. Kita bertobat sungguh-sungguh daripada kepalsuan, kemunafikan, dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat pada hari-hari yang lampau. Dan kita berkata kepada Tuhan, di sini saya mau menjadi orang Kristen yang hidup suci melayani Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mulai hari ini biar Kristus yang menjadi Tuhan menguasai hidup kita. Dan hidup kita demi memuliakan Tuhan di dunia. Lakukan semua menurut apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Dan segala kemuliaan Tuhan kembali hanya kepada Tuhan sahabat. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Semua tenang, tutup mata. Dan siapa berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup suci. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, menjadi orang yang memuliakan Tuhan mulai hari ini. Dan saya mau berdoa untuk kebaktian Kapin di seluruh Indonesia. Ada orang Kristen seperti ini, silakan angkat tangan saudara. Siapakah mau menjadi orang Kristen yang baik memuliakan Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati gereja di sini. Tuhan memberkati setiap jiwa yang sudah hadir pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang kita mau berdoa. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Saya datang kepadamu. Saya sudah mendengarkan tentang pertobatan. Berilah kepadaku ketaatan dan iman yang sejati. Hidup suci, memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa saya. Bangunkanlah rohani saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.